Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua. Ya, Pak. Sehat selalu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Ini juga Allahumma saya amin. lagi diminta isolasi mandiri karena teman sekantor satu ruangan juga ada yang positif. Jadi kita di kantor lagi lockdown, jadi full WFH gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat lah tanpa kekurangan suatu apapun. Amin, amin. Oke, di pertemuan kali ini kita masih dalam topik pembahasan soal rekrutmen ya. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya setelah kita melakukan UTS, kita udah masuk ke subbab mengenai rekrutmen. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian rekrutmen apa, kemudian alternatif kebijakan yang dilakukan jika kita melakukan rekrut itu apa, kemudian dasarnya kalau perusahaan mau melakukan rekrut itu seperti apa gitu ya. Jadi kemarin juga kita mempelajari yang namanya beberapa hal yang terkait dengan pengambilan kebijakan rekrutmen. Jadi kalau perusahaan itu mau memutuskan untuk melakukan rekrutmen, maka aspek apa yang terkait gitu ya. Jadi kemarin kita bahas ada salah satu model dari Biars dan Ru yang mengatakan bahwa yang namanya rekrutmen itu terkait dengan yang namanya analisis jabatan atau desain jabatan dan perencanaan SDM ya. Nah, di pertemuan kali ini sebenarnya topik bahasannya masih sangat terkait dengan topik pembahasan pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi dan yang akan saya sampaikan ini sebenarnya hanya sedikit ya, hanya cuplikan kecil atau tambahan sedikit dari materi pertemuan sebelumnya. Tapi saya pikir yang akan saya sampaikan ini merupakan dasar sebenarnya. Jadi dasar dari yang namanya pengelolaan SDM kekinian ya, pengelolaan SDM berbasis kompetensi yang sering sekali saat ini digaung-gaungkan oleh para ahli maupun penyelenggara kegiatan SDM di perusahaan-perusahaan gitu ya. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai penentuan kualifikasi dalam melakukan rekrutmen. Gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini juga sekaligus sebagai pengantar sebelum di pertemuan minggu depan kita akan mulai masuk ke bab yang kedua, yaitu mengenai seleksi. Ya, jadi kalau kita review ke pertemuan sebelumnya ya, jadi yang namanya rekrutmen, aktivitas rekrutmen itu di dalamnya ada aktivitas rekrutmen sendiri dan seleksi ya. Jadi kalau aktivitas rekrutmen itu diawali dari bagaimana perusahaan kemudian bisa melakukan melakukan penarikan ya, atau menganalisis kebutuhan SDM, kemudian berapa jumlah yang dibutuhkan, dan kemudian melakukan penarikan SDM atau rekrutmen SDM. Nah, dalam rekrutmen itu berbicara mengenai pasar tenaga kerja yang akan dituju, kemudian metode rekrut yang akan dituju gitu ya. Kemudian juga biaya rekrut yang dibutuhkan itu berapa gitu ya. Nah, output dari proses rekrut adalah jumlah pelamar yang terkumpul gitu ya. Jadi yang namanya proses rekrut, outputnya adalah jumlah pelamar yang terkumpul. Nah, aktivitas kedua dalam sebuah
proses rekrutmen, aktivitas rekrutmen adalah seleksi gitu ya. Jadi di dalam rekrutmen itu ada dua sub aktivitas, yaitu rekrut dan seleksi. Nah, seleksi itu adalah aktivitas di mana kita melakukan penyeleksian atau pemilihan ya. Pemilihan dari kandidat-kandidat yang tadi sudah terkumpul dari proses rekrutmen tersebut ya. Kemudian kita lakukan seleksi, kita lakukan penyisiran, kita lakukan pencocokan dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh pekerjaan ataupun kompetensi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, di pertemuan kali ini sebenarnya kalau saya rasa merupakan pengantar ya, sambungan untuk ke subbab selanjutnya yang kita akan bahas mengenai seleksi. Oke, ini saya akan coba share dulu. Nah, topik pembahasan di pertemuan kali ini adalah penetapan kualifikasi sebagai dasar kebijakan rekrutmen. Nah, topik bahasannya masih kita awali dari sebuah model ya. Model yang disampaikan oleh Biars dan Roux mengenai hubungan antara analisis jabatan, kemudian perencanaan SDM dan aktivitas rekrutmen dan seleksi itu sendiri. Hubungan antara analisis jabatan, perencanaan SDM dan aktivitas rekrut itu sendiri. Jadi si Biars dan Roux ini menjelaskan bahwa yang namanya rekrut, ya, kemarin juga udah kita sempat bahas, itu dipengaruhi oleh dua hal. Dua hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan rekrutmen, yaitu yang pertama adalah perencanaan SDM ya. Perencanaan SDM berbicara mengenai kapan dan berapa jumlah SDM yang akan dibutuhkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, gitu ya. Maka dalam perencanaan SDM kita berbicara mengenai ada analisis terhadap strategi perusahaan itu sendiri, analisis terhadap strategi kebijakan SDM, kemudian juga berbicara mengenai forecasting ataupun peramalan kebutuhan SDM di masa yang akan datang, jumlahnya seperti apa, bentuknya mau kayak apa gitu ya. Itu berbicara mengenai perencanaan SDM. Kemudian yang kedua adalah analisis jabatan atau job analysis ya. Nah, ini kemarin juga kita sempat bahas ya. Jadi salah satu hasil dari job analysis adalah deskripsi jabatan ya, atau job description. Jadi job analysis ini sendiri termasuk di dalam aktivitas yang namanya job design atau desain jabatan. Nah, desain jabatan ini diawali dari sebuah desain organisasi. Jadi kalau belajar mengenai desain organisasi gitu ya, nanti yang namanya organisasi itu idealnya akan diturunkan dari apa yang namanya visi, misi, dan strategi perusahaan. Perusahaan mau seperti apa, bentuk organisasinya mau kayak apa, maka nanti akan menentukan berapa jumlah SDM yang dibutuhkan, fungsi-fungsi kerja apa saja yang harus ada di situ. Gitu ya. Nah, dari desain organisasi kemudian baru masuk ke dalam analisis jabatan, artinya menganalisis fungsi-fungsi kerja apa saja yang dibutuhkan di dalam organisasi tersebut. Kemudian hierarkinya seperti apa. Nah, output dari sebuah job analysis adalah job description atau deskripsi jabatan. Nah, dalam lebih detailnya lagi, yang namanya deskripsi jabatan itu sebenarnya memuat dua hal ya. Yang pertama adalah deskripsi jabatan itu sendiri. Yang kedua adalah spesifikasi jabatan.
Jadi kalau deskripsi jabatan itu job desk ya, atau deskripsi jabatan itu sebenarnya memuat kurang lebih tanggung jawab gitu ya. Kemudian juga pola supervisi, desain jabatan, judul jabatan itu seperti apa. Itu deskripsi jabatan. Nah, kemudian yang kedua adalah spesifikasi jabatan ya. Spesifikasi jabatan itu juga merupakan hasil dari yang namanya analisis jabatan. Jadi spesifikasi jabatan itu kurang lebih memuat mengenai apa saja persyaratan untuk suatu pekerjaan tertentu ya. Kemudian juga syarat-syarat pendidikannya dalam mengisi suatu jabatan tersebut. Kemudian keterampilannya yang dimiliki harus seperti apa, skillnya ya. Dan kepribadian dalam mengisi kepribadian yang dibutuhkan untuk atau attitude atau atribut yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan itu harus seperti apa. Itu merupakan spesifikasi jabatan sebagai salah satu output dari analisis jabatan. Nah, di dalam prakteknya gitu ya, di dalam praktek di perusahaan pada umumnya, yang namanya deskripsi jabatan maupun spesifikasi jabatan itu biasanya menjadi satu dokumen sebenarnya. Jadi dia blended ya. Gitu. Jadi kemarin juga kita sudah sempat bahas mengenai apa pentingnya sebuah deskripsi jabatan. Jadi deskripsi jabatan itu merupakan satu aspek yang sangat-sangat penting jika dilihat dari sisi tenaga kerjanya atau karyawannya maupun dilihat dari sisi perusahaannya. Jadi yang namanya deskripsi jabatan ataupun spesifikasi jabatan sebenarnya adalah idealnya adalah berbentuk dokumen tertulis ya. Jadi berbentuk dokumen tertulis, dan itu merupakan salah satu pedoman sebagai persyaratan kerja gitu ya. Dan juga di dalamnya juga memuat yang namanya perintah kerja ya. Jadi dalam mengerjakan suatu pekerjaan maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu, kemudian alat-alat pekerjaannya seperti apa, kemudian alur pekerjaannya seperti apa, hubungan kerjanya dengan siapa saja, pola supervisi dan tanggung jawabnya itu seperti apa. Nah, itu termaktub dalam sebuah deskripsi jabatan. Jadi yang namanya deskripsi jabatan itu sangat penting ya. Kemarin saya kasih contoh misalnya dengan tidak adanya deskripsi jabatan maka posisi karyawan maupun perusahaan ini sangat lemah ketika kemudian terjadi yang namanya permasalahan hukum misalnya. Itu ya. Jadi misalnya ada karyawan, dia seorang kasir, kemudian dia salah melakukan perhitungan uang gitu ya, terjadi selisih dalam perhitungan uangnya. Nah, maka dengan tidak adanya deskripsi jabatan maka ini menjadi sangat-sangat fatal. Itu, dan ini ketika nanti dibawa ke dinas ketenagakerjaan gitu ya, terjadi dispute atau perselisihan hukum ketenagakerjaan dan dibawa ke dinas ketenagakerjaan ataupun pengadilan hubungan industrial gitu ya, maka hal pertama yang ditanyakan oleh mereka adalah mana job desk-nya, mana surat perintah kerjanya, mana spesifikasi jabatannya. Itu hal pertama yang pasti akan ditanyakan oleh Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja atau pengadilan hubungan industrial. Nah, itu makanya yang namanya deskripsi jabatan itu posisinya sangat-sangat vital dalam hubungan kerja. Nah, yang namanya deskripsi jabatan ini juga diupayakan untuk dibuat sedetil mungkin ya, sedetil mungkin, sejelas mungkin, dan bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pemberi kerja atau perusahaan maupun dari pihak
karyawannya atau si tenaga kerjanya. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak memahami deskripsi jabatan masing-masing. Nah, di pertemuan kali ini sebenarnya kita bahas secuil ya dari hasil analisis jabatan, yaitu berbentuk spesifikasi jabatan. Jadi kita akan berbicara mengenai apa saja persyaratan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan, misalnya syarat pendidikan, keterampilan, kepribadian, yang kemudian kita akan bahas lebih lanjut mengenai kompetensi jabatan ya. Spesifikasi jabatan itu umumnya memuat mengenai kompetensi jabatan. Ya, jadi di bagian ini seperti dijelaskan oleh Biars dan Roux ya. Nah, yang namanya analisis jabatan tadi ya. Ini ya, job analysis atau analisis jabatan itu menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah job desk atau job description. Yang kedua adalah job specification atau spesifikasi jabatan. Ya, nanti kalian bisa baca di bukunya ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kualifikasi atau spesifikasi jabatan yang dikelompokkan atau menjadi sebuah kompetensi ya. Jadi kita akan bahas mengenai apa itu kompetensi. Jadi dalam konsep pengelolaan SDM saat ini yang namanya kebijakan rekrutmen juga didasarkan pada penetapan kualifikasi yang didasarkan pada kebutuhan kompetensi. Nah, pengertian kompetensi ini sebenarnya sangat luas ya, dibahas di dalam ilmu manajemen SDM ya. Dan yang namanya kompetensi dalam pengelolaan SDM kekinian ini sebenarnya menjadi aspek yang vital, aspek yang mendasar. Setiap kegiatan aktivitas pengelolaan SDM dalam konsep pengelolaan SDM yang terkini selalu didasarkan pada desain kompetensinya. Misalnya kompetensi ini juga penting untuk kalau kita mau desain program pengembangan SDM. Kita mau laksanakan training, kita mau laksanakan seminar gitu ya, kita mau laksanakan diklat, kursus-kursus gitu ya di dalam perusahaan, itu pasti didasarkan pada yang namanya kompetensi. Gitu ya. Kemudian juga kompetensi ini dikaitkan dengan proses rekrut itu sendiri, proses seleksi ya, sebagai lanjutan aktivitas dari proses rekrut. Kemudian juga dalam desain kompensasi misalnya, itu juga membutuhkan yang namanya kompetensi. Dalam desain jabatan ya, job design tadi. Kemudian dalam desain karir, bagaimana menyusun jenjang karir dalam perusahaan, ini juga didasarkan pada konsep kompetensi. Jadi konsep kompetensi dalam pengelolaan SDM kekinian ini menjadi dasar yang sangat penting. Jadi kalau misalnya nanti kalian bekerja di dalam sebuah perusahaan yang kemudian fungsi kerjanya adalah mengelola sumber daya manusia di perusahaan ya, maka yang perlu kalian dalami sebenarnya adalah konsep kompetensi ini sendiri. Jadi perusahaan itu sudah punya belum kerangka dasar penyusunan kompetensinya ya, kemudian bentuknya seperti apa ya, aspek-aspek yang mempengaruhi kompetensi di perusahaan tersebut itu apa. Jadi ini konsepnya sangat-sangat luas ya. Jadi
Terdapat beberapa pengertian dari kompetensi. Kalau menurut Hayes ya, kompetensi adalah dasar pengetahuan, sifat, kemampuan umum, keterampilan seseorang yang terkait dengan kinerja yang unggul di tempat kerjanya. Jadi kalau menurut Hayes, orang yang memiliki kompetensi adalah karyawan ya, atau orang yang memiliki keunggulan kinerja di tempat kerjanya. Jadi kalau dia berprestasi di tempat kerjanya berarti dia memiliki kompetensi yang baik, kira-kira gitu. Itu menurut Hayes ya. Tahun 1979 itu udah cukup lama. Kemudian konsep kompetensi yang terkenal gitu ya, yang masih digunakan sampai dengan sekarang, yang menjadi kitab sucinya orang HR ya, itu pengertian kompetensi dari Spencer dan Spencer. Jadi si Spencer dan Spencer ini menulis buku namanya Competence at Work. Nanti kalian bisa cari di Google, ada PDF-nya ya, kalian bisa cari Competence at Work Spencer dan Spencer tahun 1993. Nanti kalian bisa cari PDF gratisannya, ebook gratisannya. Jadi kalau menurut Spencer dan Spencer, kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang dapat dipakai untuk memprediksi tingkat efektivitas dan atau keberhasilan dalam tugas dan tanggung jawab dalam situasi tertentu. Ya. Nah, lebih lanjut lagi, si Spencer dan Spencer berpendapat bahwa kompetensi dapat menunjukkan, yang pertama adalah threshold competencies, yaitu karakteristik utama biasanya berupa pengetahuan atau keahlian dasar yang dimiliki. Seperti misalnya kemampuan untuk membaca yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya, tapi tidak untuk membedakan seseorang yang berkinerja tinggi dan rata-rata. Jadi menurut Spencer dan Spencer, yang namanya kompetensi ini adalah menunjukkan sebuah karakteristik utama. Jadi berbicara mengenai kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap karyawan. Nih, misalnya dalam konteks pekerjaan ya, atau karyawan di tempat kerja ya. Jadi yang namanya kompetensi ini adalah karakteristik utama. Jadi misalnya di sebuah perusahaan, maka karakteristik utamanya adalah seseorang yang karyawan bekerja di perusahaan, misalnya dia bisa mengoperasikan komputer misalnya. Dia bisa mengoperasikan Microsoft Office. Harus bisa Excel, harus bisa Word, harus bisa PowerPoint, harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini karakteristik utama, karakteristik dasar ya. Nah, karakteristik dasar itu tidak membedakan seseorang dia berkinerja tinggi atau rendah. Ya. Jadi, pokoknya semua orang di dalam perusahaan itu memiliki kompetensi yang sama. Jenis kompetensinya harus sama. Harus bisa bahasa Inggris, harus bisa Microsoft Office misalnya gitu. Ini belum berbicara mengenai dia bahasa Inggrisnya level advance, level pemula atau intermediate dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya si Spencer dan Spencer juga berpendapat bahwa kompetensi dapat menunjukkan faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. Nah, dalam differentiating competencies ini, si Spencer dan Spencer sudah mulai menunjukkan bahwa kompetensi juga bisa menjadi pembeda antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Jadi ada karyawan yang dia berkinerja tinggi, juga memiliki orientasi motivasi yang tinggi misalnya gitu. Atau seseorang misalnya
bisa berbahasa Inggris tapi dia levelnya lebih advance ya, lebih jago gitu. Dan ada orang yang memiliki kompetensi yang rendah. Jadi kalau kompetensi yang pertama ya, threshold kompetensi, yang namanya kompetensi itu sifatnya umum ya, belum menjadi pembeda ya, belum menjadi pembeda. Tapi kalau yang kedua, sifat dari kompetensi adalah sebagai pembeda gitu ya, antara orang yang memiliki kompetensi yang tinggi maupun yang rendah. Nah, si Spencer dan Spencer juga menjelaskan mengenai elemen dari pembentukan kompetensi. Jadi yang namanya kompetensi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan atau know-how atau knowledge. Ya, jadi elemen kompetensi yang pertama adalah ilmu pengetahuan atau knowledge. Nah, elemen pembentukan kompetensi yang kedua jadi yang pertama tadi adalah elemen pembentukan kompetensi adalah knowledge ya, atau know-how atau ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua adalah keterampilan atau skill. Baru yang ketiga adalah kualitas personal atau attitude, sikap ya, atau atribut. Jadi kalau disingkat, yang atau hal-hal yang menyusun sebuah kompetensi adalah knowledge, skill, dan attitude. Kalau saya lebih enak nyingkatnya KSA ya, knowledge, skill, dan attitude. Jadi yang namanya kompetensi ya dia harus terdiri dari 3 hal tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya seseorang dia memiliki sifat jujur misalnya. Nah, sifat jujur itu kan sebenarnya menunjukkan kualitas personal ya. Attitude dia adalah jujur. Nah, maka kejujuran adalah salah satu bagian dari kompetensi. Gitu ya. Masuk dalam elemen kualitas personal. Misalnya ada seseorang yang dia memiliki keterampilan Photoshop misalnya. Dia memiliki keahlian untuk melakukan editing foto dengan software Adobe Photoshop misalnya gitu. Nah, maka itu adalah juga salah satu elemen dari pembentukan kompetensi. Kompetensi orang tersebut yaitu memiliki skill atau keterampilan olah foto dengan aplikasi Adobe Photoshop. Gitu ya. Itu masuk ke dalam kategori skill atau keterampilan. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga misalnya ada seseorang karyawan gitu ya, atau kalau konteksnya rekrut, calon pelamar misalnya, dia memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan dia memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun sebuah job desk misalnya gitu ya. Nah, maka itu termasuk dalam salah satu elemen kompetensi yang tergolong dalam ilmu pengetahuan atau knowledge. Misalnya si calon pelamar ini dia memiliki pemahaman mengenai sejarah berdirinya perusahaan misalnya gitu. Dia paham mengenai visi misi perusahaan gitu kan, direkturnya siapa, websitenya apa misalnya gitu kan, suka ditanya gitu ya kalau lagi interview misalnya. Nah, itu makanya itu adalah salah satu elemen dari kompetensi ya, yaitu
knowledge atau pengetahuan. Jadi yang namanya kompetensi ini sifatnya sangat luas ya. Sifatnya sangat luas dan terdiri dari knowledge, skill, dan attitude atau atribut. Nah, sebenarnya kompetensi itu sendiri ya terdiri dari beberapa karakteristik ya. Jadi dari tadi yang terdiri dari beberapa elemen gitu ya. Kemudian karakteristik dari kalau kita berbicara lebih detail lagi ya, karakteristik kompetensi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah motif, yaitu berbicara mengenai apa yang mendorong, kemudian perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Ya. Jadi motif apa yang mendorong si calon pelamar ini untuk melamar di perusahaan kita misalnya? Atau motif apa yang mendorong agar seorang karyawan ini menjadi betah untuk bekerja di perusahaan kita? Nah, itu merupakan karakteristik yang menyusun sebuah kompetensi. Kemudian yang kedua adalah sifat atau ciri bawaan. Itu ciri-ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat tetap terhadap situasi atau informasi tertentu. Jadi misalnya ada kondisi di perusahaan yang mungkin membuat si karyawan tersebut menjadi tertekan gitu ya, lagi akhir bulan gitu ya, kemudian si bosnya juga neken agar pekerjaannya tepat waktu selesainya misalnya gitu ya, terus dia jadi stres, jadi uring-uringan misalnya gitu ya, jadi kerjanya nggak nyaman. Nah, itu sebenarnya adalah sifat atau ciri-ciri bawaannya. Ciri-ciri bawaan ini bisa merupakan salah satu karakteristik dari kompetensi. Ya. Kan suka ditanya tuh ya kalau lagi interview. Kalau kalian misalnya akhir bulan gitu terus ditekan sama atasan, kalian akan seperti apa sikapnya gitu ya. Tenang atau uring-uringan gitu ya, atau santai-santai aja, atau kerjanya last minute gitu ya, atau sistem kebut semalam misalnya gitu. Nah, itu salah satu sifat atau ciri bawaan yang kemudian menentukan kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, yang ketiga karakteristik dari kompetensi adalah terkait dengan yang namanya konsep diri, yaitu sikap, nilai, atau self image dari orang-orang atau terhadap orang-orang. Jadi bagaimana si konsep diri ini menentukan ya, bagaimana diri kita ini menilai diri sendiri gitu ya. Jadi pendapat diri kita terhadap kita sendiri itu seperti apa sih pendapatnya? Dan pendapat diri kita terhadap kalau kita menilai orang lain itu sikapnya atau konsepnya itu seperti apa? Contoh dari konsep diri misalnya, contoh ya, saya menilai diri saya sebagai seseorang yang tertutup misalnya gitu ya, seseorang yang introvert. Saya males kalau bergaul dengan banyak orang misalnya gitu ya. Saya lebih nyaman untuk menyendiri, mengerjakan segala sesuatunya sendiri gitu ya, tidak teamwork misalnya gitu. Nah, itu konsep diri itu namanya, contoh dari konsep diri. Itu bagaimana kita menilai diri kita sendiri, atau mungkin kita menilai orang lain. Jadi saya tidak suka dengan orang-orang yang
suka menjemunyikan pendapatnya misalnya. Tidak suka kepada orang-orang yang, misalnya ini konteks di kantor ya, konteks di pekerjaan ya. Tidak suka kepada orang-orang di kantor yang dia tidak terus terang, misalnya ngomongnya di belakang misalnya gitu. Nah, itu salah satu dari konsep diri. Konsep diri, nah itu merupakan elemen atau karakteristik dari yang namanya kompetensi. Jadi kalau motif, kemudian sifat atau ciri bawaan, konsep diri gitu ya, itu sebenarnya karakteristik kompetensi yang mendukung pada elemen kompetensi yang bersifat attitude atau atribut ya, atau kualitas personal ya, yang ketiga ya. Jadi kualitas personal itu sebenarnya ditentukan oleh yang pertama ada motif, kemudian sifat atau ciri bawaan, dan juga konsep diri. Nah, motif, sifat, ciri bawaan, dan konsep diri ini sebenarnya sesuatu yang melekat pada diri kita ya. Setiap orang pasti punya yang namanya motif, pasti punya yang namanya konsep diri, pasti punya yang namanya sifat atau ciri bawaan. Dan ini berkembang sejak kita lahir ya, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh cara kita menghadapi kondisi-kondisi tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya ya. Jadi lingkungan memang sangat berpengaruh pada karakteristik kompetensi yang nomor 1, 2, dan 3 ini ya. Kemudian yang keempat, karakteristik yang keempat adalah pengetahuan. Pengetahuan ini terkait dengan tadi ya, knowledge ya. Jadi informasi yang dimiliki oleh orang-orang khususnya pada bidang yang spesifik. Nah, pengetahuan yang kelima adalah keterampilan, yaitu kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini sebenarnya dipengaruhi oleh, selain dari pengalaman-pengalaman dalam berkehidupan atau bermasyarakat ya, sosial masyarakat, juga umumnya dipengaruhi oleh pendidikan formal. Pendidikan formal yang kita lewati mulai sejak TK, SD, SMP gitu ya. Kuliah, D3, S1, misalnya S2, dan seterusnya ya. Jadi yang namanya pengetahuan dan keterampilan ini sebenarnya ditempa atau kita dapatkan dari yang namanya bangku pendidikan formal. Umumnya kita dapatkan dari pendidikan formal. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu. Ya memang motif, sifat, konsep diri juga kita bisa dapatkan dari pendidikan formal. Tapi umumnya, secara umum kita mendapatkan itu dari bagaimana kita berkehidupan di sosial kemasyarakatan gitu ya. Nah, ini beberapa karakteristik dari yang namanya kompetensi ya, yang terdiri dari 3 elemen tadi yang sudah kita bahas. Nah, si Spencer dan Spencer dalam bukunya Competence at Work juga menjelaskan sebuah model yang terkait dengan kompetensi. Jadi model yang dijelaskan oleh si Spencer dan Spencer ini dinamakan model gunung es kompetensi atau iceberg ya. Gunung es. Iceberg model of kompetensi. Jadi dikatakan oleh Spencer dan Spencer, yang namanya kompetensi itu, kalau tadi kita sudah bahas ya, yang namanya kompetensi itu terdiri dari 3 elemen atau 3 aspek ya. Ada skill, ada knowledge, ada attitude atau atribut. Gitu ya. Kemudian juga karakteristik dari kompetensi tadi juga kita udah bahas, ada pengetahuan,
ada keterampilan, ada motif, ada konsep diri ya, dan ada sifat atau ciri bawaan. Nah, kemudian ini dibahas lebih lanjut oleh Spencer dan Spencer. Jadi dalam model gunung es kompetensi. Jadi dijelaskan oleh Spencer dan Spencer bahwa yang namanya kompetensi yang bersifat skill dan knowledge. Jadi, kalian bisa bayangin ya, yang namanya gunung es itu seperti apa ya? Kalau kalian nonton film Titanic gitu ya. Kalian nonton film Titanic, yang namanya gunung es itu bongkahan es yang ada di atas air itu pasti bentuknya lebih kecil atau lebih sedikit daripada bongkahan es yang ada di bawah permukaan air gitu ya. Atau nanti kalian bisa googling lah ya, googling bentuk dari gunung es itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kemudian diibaratkan di model gunung es ini, diibaratkan dalam konsep kompetensi ini sendiri. Jadi di sini dikatakan karakteristik kompetensi yang bersifat skill dan knowledge atau keterampilan dan pengetahuan ini sifatnya lebih dapat terlihat. Jadi ibaratnya di sini kayak gunung es gitu ya. Sebuah gunung es yang namanya skill dan knowledge ini adanya di permukaan. Jadi sifatnya dia bisa terlihat. Nah, karena dia bisa terlihat, bisa dipantau secara langsung, terlihat dalam keseharian dia bekerja gitu ya. Atau kalau misalnya dalam proses rekrut dan seleksi itu terlihat ada portofolionya, ada ijazahnya gitu ya, ada surat rekomendasi dari perusahaan sebelumnya misalnya gitu. Nah, itu intinya adalah bisa terlihat. Nah, maka kemudian dalam proses selanjutnya ketika dia terdapat kekurangan atau terdapat hal-hal yang belum sesuai, maka yang namanya skill dan knowledge ini akan mudah untuk dilakukan pengembangan. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya skill dan knowledge ini karena dia bisa kelihatan secara langsung gitu ya, maka kalau ada hal-hal yang kurang, maka dia akan mudah untuk dilakukan pengembangan. Jadi sebagai contoh misalnya, keterampilan misalnya. Jadi ada seorang karyawan atau calon pelamar, dia bisa Microsoft Office, tapi dia baru bisa Microsoft Word misalnya gitu ya, baru bisa ngetik-ngetik sederhana ya. Nah, padahal persyaratan jabatan di perusahaan tersebut dia harus bisa Microsoft Excel, formula Excelnya juga harus jago misalnya gitu ya. Kemudian juga harus bisa membuat PowerPoint yang menarik misalnya gitu. Nah, karena itu sifatnya adalah skill atau keterampilan, maka kemudian perusahaan bisa dengan mudah melakukan pengembangan ya, mudah untuk dikembangkan, easy to develop ya. Misalnya dengan mengikut sertakan orang tersebut untuk kursus misalnya, membuat sharing session, sharing pengetahuan di antara teman-teman kerjanya misalnya gitu. Itu akan dengan mudah terlihat perkembangannya seperti apa gitu ya. Akan dengan mudah dipantau, kemudian juga kalau masih butuh untuk dikembangkan akan dengan mudah untuk dikembangkan. Itu khusus untuk skill dan knowledge. Nah, bagaimana dengan 3 karakteristik kompetensi yang lainnya gitu ya? Ada self concept, ada sikap, ada motif. Jadi kalau dalam konsep gunung es oleh Spencer dan Spencer, 3 karakteristik
ini, self concept, sikap dan motif ya, itu termasuk ke dalam core personality. Jadi core personality ini sifatnya di dalam diri gitu ya. Dia tidak bisa terlihat secara langsung, tidak bisa kondisinya tidak ada di luar gitu ya. Jadi misalnya ada seseorang calon pelamar gitu ya, yang dia memiliki motif, kalau saya bekerja di perusahaan ini saya akan berusaha tidak jujur misalnya gitu. Dia punya motif jelek misalnya kalau bekerja di perusahaan itu. Nah, maka ketika si perusahaan itu merekrut dia, kemudian melakukan proses seleksi gitu ya, maka bisa saja si orang tersebut ketika dalam proses seleksi tidak terlihat tuh poin dia yang tidak jujur itu bisa saja dikelabui sama dia gitu ya, tidak terlihat. Karena ini sifatnya tersembunyi dari dalam. Misalnya ada seseorang yang dia memiliki sifat misalnya pemarah misalnya. Memiliki sifat yang kalau bekerja itu tidak tenang atau tidak fokus. Nah, maka bisa saja ketika dalam waktu perusahaan itu merekrut dia, itu kemudian sifat-sifatnya dia yang pemarah, nggak sabaran gitu ya, tidak fokus, itu tidak tergali dan tidak terlihat dalam proses rekrut dan seleksi, karena itu adanya di dalam. Ya, bisa dipahami ya. Jadi model gunung es kompetensi oleh Spencer dan Spencer itu membagi dua. Ada karakteristik kompetensi yang sifatnya atau berada di luar atau bisa dipantau secara langsung, bisa terlihat secara langsung. Ada karakteristik kompetensi yang sifatnya di dalam atau core personality. Jadi sifatnya ada di dalam diri. Ya, dia tersembunyi, melekat pada diri gitu ya. Dan umumnya yang namanya konsep diri, yang namanya motif, yang namanya sikap gitu ya, itu akan sangat sulit untuk dikembangkan, akan sangat sulit untuk dirubah. Jadi misalnya ada seseorang yang dia memang bawaannya itu sifatnya dia pemarah gitu ya, dan itu sangat mengganggu buat perusahaan, buat rekan-rekan kerja yang lain misalnya gitu. Nah, si perusahaan ini berupaya merubah dia agar lebih tenang, lebih kalem gitu ya. Itu pasti akan susah. Saya jamin akan susah untuk merubah hal tersebut. Perlu ada trik-trik khusus atau treatment-treatment khusus yang mendorong perbaikan dia secara intensif lah gitu. Jadi nggak semudah kalau kita ngajarin PowerPoint ke orang lain misalnya gitu. Ya bisa dibedain ya. Ya misalnya kalian misalnya punya teman gitu ya. Terus dia suka bangun siang misalnya gitu ya. Suka kalau habis subuh tuh ketiduran lagi. Jadi kalau berangkat kerja tuh telat misalnya gitu. Pastilah ada satu dua orang pasti ada punya teman gitu ya kalian. Kalau berangkat kerja telat, misalnya kesiangan terus, misalnya dimarahin bosnya. Nah, karena itu sudah melekat sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah sikap diri gitu ya. Bahkan mungkin sudah lebih dalam lagi ke dalam self concept gitu ya. Misalnya, saya kalau bekerja ya saya pengen enjoy. Saya pengen kerja waktunya harus fleksibel.
Saya nggak bisa nih kalau kerja kemudian dikejar-kejar waktu, harus masuk jam setengah 8, pulang jam 5 dan seterusnya. Harus pakai seragam putih kalau Senin, seragam biru Selasa, seragam abu-abu kalau Rebo, dan seterusnya. Harus jam kerjanya harus terikat gitu ya. Saya nggak bisa nih gitu. Nah itu mungkin sudah melekat dalam sifat, dalam konsep diri gitu ya. Nah ini akan sangat sulit untuk dirubah ya. Akan sangat sulit untuk dirubah, akan sangat sulit untuk dikembangkan. Nah yang paling kelihatan adalah, dan ini menjadi salah satu tantangan dalam proses rekrutmen sebenarnya, ketika dihadapkan dalam perbedaan generasi. Jadi gini, di dalam konsep demografi ya, dalam konsep sosial demografis, itu kan kalau kalian pernah baca ya artikel-artikel gitu ya, sekarang kan sudah masuk ke dalam generasi generasi Z ya. Jadi kan katanya ada generasi baby boomer, itu orang-orang tua gitu ya. Ada generasi Y, ada generasi X, ada generasi Y gitu ya. Ada generasi milenial gitu kan. Dan sekarang katanya generasi Z dan apa lagi gitu. Nah, perbedaan antara generasi ini, perbedaan usia di dalam orang-orang yang berada di dalam sebuah tempat kerja gitu ya, itu ternyata memiliki perbedaan konsep, perbedaan motif diri, perbedaan sikap dalam dia menilai sebuah pekerjaan yang dijalani. Jadi kalau orang-orang generasi Y gitu ya, itu umumnya lebih patuh dalam menjalankan pekerjaan. Waktu kerjanya ya dari jam setengah 8 sampai jam 5 gitu ya. Kemudian juga kalau pakai seragam oke, dia lebih tepat waktu, lebih cenderung menghargai orang lain, lebih cenderung menghargai pendapat orang lain gitu ya, lebih cenderung menghargai waktu dan sebagainya. Umumnya seperti itu. Nah kemudian ketika perusahaan tersebut merekrut anak-anak baru yang baru lulus gitu ya, anak-anak milenial kelahiran tahun 2000-an gitu ya, nah maka ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan konsep diri, ada perbedaan motif ya, ada perbedaan sikap. Jadi katanya kalau anak-anak baru itu lebih cenderung dia pengen kerjanya tuh ya fleksibel. Kerjanya fleksibel, nggak terikat waktu. Yang penting dia bisa memenuhi 8 jam bekerja sehari. Mau dia masuk jam 10, mau dia masuk jam 7, mau dia pulang jam 4, mau dia pulang jam 6 sore, jam 8 malam, bebas. Yang penting sehari itu 8 jam. Dan dia juga pengen, mungkin di kantornya tuh pengen ada fasilitas kerja yang kayak di kantornya Google gitu ya, ada, atau kantornya Shopee gitu ya, disediain snack gitu ya, ada wifi gratis, ada pingpongnya, ada PlayStationnya dan sebagainya. Nah ini perbedaan konsep yang bisa terlihat antara generasi yang lebih tua dengan generasi yang muda gitu ya. Nah perbedaan konsep, motif, sikap ini seringkali menjadi hambatan atau tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen. Jadi seringkali pelamar-pelamar baru itu menilai, kok kantornya ini kok jadul banget ya, nggak bisa kerja secara jam kerjanya yang fleksibel gitu ya, bisa di mana saja, bisa WFH setiap hari dan sebagainya.
Nah, itu seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen itu sendiri. Ya. Jadi kita balik lagi ke model gunung es. Gitu ya. Jadi dijelaskan bahwa yang namanya kompetensi itu bisa ada yang bisa terlihat langsung yang ada di permukaan, dan ada yang terdapat di dalam diri, tersembunyi dan sulit untuk dikembangkan. Nah, seperti saya jelaskan tadi di depan, yang namanya kompetensi hubungannya dengan pengelolaan SDM itu fungsinya sangat-sangat banyak. Dan bahkan dalam konsep Competence Human Resource Management atau CBHRM, itu yang namanya kompetensi itu menjadi dasar dari sebuah pengelolaan SDM. Jadi yang namanya kompetensi dalam kaitannya dengan pengelolaan SDM itu menjadi dasar bagi yang pertama, misalnya rekrutmen dan seleksi. Kemudian juga untuk penilaian potensi, penilaian kinerja, untuk menentukan jalur karir seseorang, jalur karir si karyawan itu sendiri. Kemudian berpengaruh dalam proses penempatan. Jadi si orang tersebut setelah direkrut misalnya akan ditempatkan di unit kerja mana. Nah, itu didasarkan pada model kompetensi yang sudah ditetapkan. Kemudian juga untuk proses pelatihan dan pengembangan, untuk desain kompensasi atau desain imbalan, dan juga desain pekerjaan atau job design dan desain jabatan. Jadi hubungannya sangat luas dan menjadi dasar dari sebuah pengelolaan SDM. Nah, lebih dalam lagi, si Spencer dan Spencer ini kemudian membagi yang namanya kompetensi ini ke dalam 6 kelompok besar. 6 kelompok besar dari sebuah kompetensi generik atau kompetensi umum. Yang kemudian dalam bukunya dijabarkan lebih detail lagi menjadi 20 kompetensi yang sifatnya generik atau umum. Namun kita akan bahas 6 kelompok besarannya saja ya, tidak masuk lebih dalam ke dalam kompetensi yang 20 ya, 20 kompetensi umum. Jadi kalau menurut Spencer dan Spencer, kelompok kompetensi atau kompetensi itu bisa dikelompokkan. Yang pertama adalah kemampuan merencanakan untuk meningkatkan prestasi dan mengimplementasikan, atau achievement and action. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk melayani. Kita agak balik sedikit ke depan. Jadi si Spencer dan Spencer ini dia menulis buku Competence at Work. Jadi kurang lebih isi bukunya adalah beberapa kompetensi atau knowledge, skill, dan attitude tadi ya, yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Jadi kalau dalam lingkungan kerja atau dunia kerja itu ada beberapa kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan gitu kalau katanya si Spencer dan Spencer. Jadi secara umum kemudian mereka berdua mengelompokkan ada 6 besaran kelompok kompetensi. Jadi yang pertama adalah kemampuan untuk
kemampuan merencanakan untuk meningkatkan prestasi dan implementasinya. Kemudian kemampuan untuk melayani. Kemudian kemampuan untuk memimpin. Kemampuan untuk mempengaruhi, impact dan influence. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau manajerial. Kemudian kemampuan untuk berpikir atau kognitif. Dan kemampuan untuk bersikap dewasa atau personal effectiveness. Jadi kalau dalam proses rekrutmen atau dalam proses seleksi, jadi umumnya orang-orang yang melakukan seleksi dalam proses rekrutmen tadi itu akan melihat keenam aspek ini. Jadi akan menilai ya. Jadi apakah si kandidat tersebut memiliki kompetensi untuk selalu meningkatkan prestasinya? Apakah memiliki kompetensi untuk bisa mengimplementasikan apa yang ingin dicapainya misalnya. Kemudian apakah si kandidat dalam proses rekrut ini memiliki kompetensi untuk melayani kebutuhan orang lain gitu. Jadi dalam kita bekerja kan kita pasti berhubungan dengan rekan kerja, dengan customer gitu ya. Nah, apakah si kandidat ini bisa menunjukkan kompetensi untuk helping human services, untuk membantu orang lain misalnya gitu. Apakah dia memiliki kompetensi seperti itu? Kemudian dalam proses rekrut atau seleksi juga akan dinilai apakah si kandidat tersebut memiliki kompetensi untuk memimpin orang lain, untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Kemudian kemampuan kompetensi untuk mengelola. Kalau misalnya kemampuan mengelolanya ini ada level-levelnya ya. Jadi kalau dia misalnya entry level gitu atau orang yang baru lulus ya, kemungkinan yang dicari oleh si perusahaan adalah paling tidak dia bisa mengelola dirinya sendiri, bisa mengelola pekerjaan yang diberikan kepada dirinya gitu ya. Skopnya lebih kecil. Tapi kalau misalnya si perusahaan ini mencari kandidat di level manager misalnya, level direksi misalnya gitu, maka yang dicari adalah kemampuan manajerial atau kemampuan mengelola dalam skala yang lebih besar. Kemudian juga kemampuan berpikir atau kognitif dan kemampuan bersikap dewasa atau personal effectiveness. Jadi karena ini kontennya adalah kompetensi dalam dunia kerja ya, competence at work, maka dibutuhkan kemampuan untuk bersikap dewasa, tidak berpikir secara anak-anak ya, berpikir simple gitu. Tapi yang namanya kompetensi dalam dunia kerja ini berpikirnya harus sistematis, ya, harus mempertimbangkan banyak hal ya. Kemampuan bersikap dewasa, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya. Nah, ini beberapa kelompok besar dari kompetensi yang dijelaskan dalam Spencer dan Spencer. Dan ini sifatnya adalah kompetensi yang sifatnya generik atau umum ditemukan atau digunakan dalam dunia kerja atau dalam pekerjaan di kantor gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi yang namanya kompetensi itu jenis-jenisnya juga banyak ya. Atau pembagiannya juga banyak. Jadi kalau kalian baca di beberapa literatur gitu ya, di dalam buku-buku bahasan, yang namanya kompetensi ini juga bisa dibagi ke dalam yang pertama hard kompetensi, yang kedua
soft competencies. Jadi hard competencies adalah jenis kompetensi yang dia dapat terlihat ya. Kayak tadi dapat dilihat secara langsung, mudah untuk dikembangkan ya. Kemudian juga umumnya mudah untuk dirubah gitu. Kalau ada kekurangan mudah untuk diperbaiki dan sebagainya. Itu hard competencies. Yang kedua adalah soft competencies. Soft competencies adalah kompetensi yang sifatnya ada di dalam diri ya. Kayak tadi di dalam model gunung es tadi dijelaskan soft competencies itu sifatnya seperti motif ya, sikap diri gitu ya. Yang kemudian juga dia memiliki kesulitan untuk dikembangkan. Tidak dapat terlihat secara langsung gitu ya. Adanya di dalam diri dan umumnya dipengaruhi oleh lingkungan yang mempengaruhi dia sejak dari dia kecil sampai dia bekerja saat ini. Ya, itu pembagiannya. Yang pertama hard competencies dan soft competence. Nah, pembagian kedua dari jenis-jenis kompetensi adalah kompetensi yang bersifat manajerial dan kompetensi yang bersifat technical. Kompetensi manajerial adalah jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh. Jadi sebenarnya dua jenis kompetensi ini sebenarnya harus dimiliki oleh orang-orang di dalam dunia kerja ya, baik kompetensi manajerial maupun kompetensi technical. Hanya saja kecenderungannya untuk kompetensi manajerial itu lebih dominan untuk dimiliki oleh orang-orang yang menduduki posisi struktural. Posisi struktural artinya adalah posisi-posisi di dalam perusahaan yang dia diberikan kewenangan untuk mengelola suatu pekerjaan, ataupun dia bertanggung jawab atas bawahan-bawahannya. Jadi orang-orang yang duduk dalam posisi struktural itu harus memiliki yang namanya jenis-jenis kompetensi manajerial. Jadi contohnya misalnya bagaimana dia bisa mempengaruhi bawahannya, bagaimana dia bisa melakukan pengambilan keputusan, gitu ya. Bagaimana dia bisa mengelola bawahannya secara efektif misalnya. Bagaimana dia bisa memberikan output atau membawa timnya untuk memberikan output yang optimal bagi perusahaan misalnya gitu. Nah, itu adalah contoh dari jenis-jenis kompetensi manajerial. Yang selanjutnya adalah jenis kompetensi technical. Kompetensi technical ini biasanya dikaitkan dengan fungsi pekerjaan yang diemban. Jadi misalnya dia adalah seorang call center gitu ya. Seorang call center, maka dia harus memiliki kompetensi technical. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah misalnya product knowledge misalnya. Pemahaman atau pengetahuan tentang produk. Yang ketiga misalnya dia memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan secara baik misalnya gitu. Itu kompetensi technical ya, atau teknis. Yang kedua misalnya fungsi kerja dia sebagai operator mesin ya, di pabrik misalnya gitu. Nah, maka dia memiliki kompetensi technical atau kompetensi teknis, yaitu dia bisa mengoperasikan mesin tersebut sesuai SOP-nya misalnya. Atau dia paham jika terjadi kerusakan-kerusakan di mesin tersebut. Paham bagaimana caranya memaintain agar mesin tersebut tidak rusak misalnya gitu. Nah, itu kompetensi teknis. Nah, umumnya kompetensi teknis ini terkait dengan fungsi pekerjaan yang
diemban atau nempel atau melekat dengan fungsi pekerjaan yang diemban. Nah, uniknya dalam hubungan kompetensi manajerial dan teknis gitu ya. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang di perusahaan gitu ya, atau semakin dia duduk di dalam sebuah jenjang manajerial, dalam sebuah jenjang struktural gitu, maka jenis kompetensi yang lebih dominan adalah kompetensi manajerial. Sedangkan kompetensi teknikal dia harus minimal. Nah, sebaliknya, semakin rendah posisi seorang di dalam perusahaan, artinya si orang tersebut tidak memegang fungsi struktural, atau semakin kecil posisi seorang gitu ya, tidak memegang fungsi struktural, maka yang diutamakan atau yang lebih dominan adalah jenis kompetensi teknikal. Dia harus menguasai kompetensi yang sifatnya teknis, melekat dalam bidang pekerjaannya. Sementara jenis kompetensi yang sifatnya manajerial, kebutuhannya adalah minimal, sedikit. Jadi bisa dibayangkan misalnya seorang manajer yang membawahi beberapa operator call center gitu ya, maka dia tidak wajib memiliki kompetensi teknikal, walaupun mungkin dia menguasai gitu ya. Tapi dalam kesehariannya dia melakukan pekerjaan, kan dia tidak kemudian dia yang menjawab telepon gitu ya, menjelaskan tentang produk. Tidak seperti itu. Tapi keseharian seorang manajer call center, dia kalau dalam bayangan awamnya ya, dia bertugas bagaimana mengelola tim call center yang baik. Kemudian bagaimana dia bisa melihat potensi-potensi dari bawahannya. Mana bawahan yang sekiranya perlu untuk dikembangkan misalnya. Mana bawahan yang dia memiliki persoalan terkait dengan pekerjaannya. Kemudian juga bagaimana kemudian dia bisa berhubungan dengan unit fungsi lain di dalam perusahaan misalnya gitu. Nah, kebutuhan seorang manajer call center kan tidak kemudian dia yang jawabin telepon gitu kan. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang dan semakin dia menduduki posisi struktural di dalam perusahaan, maka yang lebih dominan adalah kompetensi manajerial. Ya, dan sebaliknya, semakin rendah posisi seorang di perusahaan, maka yang lebih dominan adalah kompetensi yang bersifat teknikal atau teknis. Sementara kompetensi manajerial tetap perlu, tapi dia sifatnya adalah minimal. Ya. Paling tidak dia bisa mengelola dirinya sendiri, bisa mengelola tim kecil gitu, misalnya rekan kerja sebelahnya misalnya gitu ya, 2 orang atau 3 orang dan sebagainya. Itu beberapa jenis-jenis atau pembagian dari kompetensi. Dan yang ketiga, kompetensi yang ketiga adalah pembagiannya adalah core competencies. Jadi core competencies adalah kompetensi inti yang umumnya dimiliki oleh setiap perusahaan. Jadi kalau di setiap perusahaan itu kan punya yang namanya visi, misi, dan values biasanya, tata nilai. Nah, values atau tata nilai atau budaya perusahaan ini kemudian umumnya di dalam oleh beberapa perusahaan kemudian dijadikan kompetensi inti. Ya. Jadikan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam perusahaan. Jadi kalau yang namanya core competencies atau kompetensi inti ini sifatnya harus dimiliki ya, mutlak dimiliki oleh setiap orang di dalam perusahaan.
Jadi kalau kalian browsing di Google gitu ya, kemarin Kementerian BUMN itu mengeluarkan yang namanya kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan BUMN. Mau itu Garuda, mau itu PLN, mau itu Bank Mandiri, Bank BRI gitu ya. Setiap perusahaan BUMN harus memiliki core competencies yang sama. Kalau nggak salah singkatannya apa? Akhlak kalau nggak salah. Saya lupa intinya apa, maksudnya penjabarannya seperti apa. Cuma yang saya ingat singkatannya akhlak. Gitu ya. Jadi setiap perusahaan BUMN kompetensi intinya harus sama, akhlak. Dan orang-orang di dalam perusahaan BUMN, apapun perusahaannya, harus mengacu ke atau harus memiliki kompetensi yang seperti itu ya. Misalnya harus jujur gitu ya, harus integritas, harus melayani orang lain misalnya gitu. Jadi kalau yang namanya kompetensi inti itu melekat di dalam budaya perusahaan, dan setiap orang di dalam perusahaan dari level paling rendah sampai level paling tinggi harus memiliki kompetensi yang sama. Ya. Walaupun mungkin dalam implementasinya pemahaman ataupun pelaksanaan dari kompetensinya itu sendiri akan dibuat leveling yang berbeda. Nanti akan dibuat yang namanya jenjang kompetensi atau level kompetensi yang berbeda sesuai dengan jenjang jabatannya. Ya, cukup jelas ya, itu sekilas pembagian dari jenis-jenis kompetensi. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun sebuah kompetensi gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita mau melakukan penyusunan atau mendesain sebuah model kompetensi, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap kondisi organisasi saat ini dan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Nah, pengertian dari nomor 1 ini adalah pengertian dari perencanaan SDM. Jadi salah satu output dari perencanaan SDM adalah penyusunan model kompetensi. Ya. Jadi output dari perencanaan SDM itu kan banyak outputnya ya. Jadi salah satu output dari perencanaan SDM adalah bagaimana kemudian model kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Bentuknya, kalau saya sering katakan, kalau kita rekrut jumlahnya berapa, bentuknya berapa, bentuknya kayak apa, bentuk orang yang direkrut itu kayak apa. Nah, bentuk orang yang direkrut itu maksudnya adalah kompetensi orang yang direkrut itu akan seperti apa kebutuhannya, ya. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan validasi terhadap kondisi saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, melakukan kategorisasi dan pengelompokan kompetensi yang memiliki kesamaan. Kemudian memberikan nama terhadap kompetensi tersebut, ya. Dan kemudian udah ada judul kompetensinya atau kompetensi heading. Kemudian tentukan perilaku utama yang muncul dari setiap kompetensi tersebut. Jadi misalnya ada kompetensi dia harus integritas, harus memiliki integritas ya. Maka harus ditetapkan juga perilaku utama. Jadi kalau karyawan yang memiliki integritas itu perilakunya seperti apa gitu ya, harus ada contohnya ya. Contoh perilaku. Misalnya contohnya dia tidak menerima tip dari pelanggan gitu ya. Harus melakukan perhitungan uang yang masuk secara cermat misalnya. Tidak boleh ada selisih misalnya gitu kalau dia fungsi kerjanya seorang kasir. Misalnya seperti itu. Dan kemudian tetapkan tingkatan atau level pada setiap kompetensi dan perilakunya. Lalu yang terakhir, lakukanlah validasi. Jadi ini hanya sekilas ya, saya menginformasikan terkait dengan bagaimana cara menyusun sebuah kompetensi.
Nah, terkait dengan pembahasan mengenai kompetensi ini sendiri, saya rasa nanti akan dibahas lebih dalam di dalam mata kuliah pengembangan SDM ya. Pengembangan SDM nanti yang menjadi dasar memang sebuah penyusunan kompetensi. Ini nanti di semester depan mungkin ya kalian akan ketemu di mata kuliah pengembangan SDM ya, pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, nanti kalian bisa explore lebih dalam mengenai apa itu kompetensi, kemudian bagaimana metode dalam melakukan penyusunan kompetensi, kemudian kaitannya kompetensi dengan aktivitas-aktivitas SDM yang lain. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam mata kuliah pengembangan SDM, pelatihan dan pengembangan SDM. Oke, kita lanjut ya. Jadi hubungan antara kompetensi dengan rekrut. Jadi kenapa sih rekrut itu harus didasari oleh sebuah kebutuhan kompetensi? Jadi kalau menurut Renaldi Irfan ya, hubungan kompetensi dengan rekrut adalah untuk mencocokkan antara karakteristik individu dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki oleh individu tersebut dalam memegang suatu jabatan. Jadi kan si calon pelamar ini kan punya kompetensi nih, punya pengetahuan, punya keterampilan gitu ya, punya sikap, punya motif gitu ya. Nah, hubungannya dengan rekrut, ketika si calon pelamar ini masuk dalam sebuah aktivitas rekrut, maka akan dilakukan pencocokan kebutuhan jabatannya itu seperti apa, persyaratan jabatan itu seperti apa, dengan karakteristik atau kompetensi individunya ini seperti apa, harus dicocokkan. Itu hubungan yang pertama. Kemudian sebagai alat bantu agar rekrutmen dapat selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, dengan adanya rekrutmen yang berbasiskan kompetensi gitu ya. Karena di slide sebelumnya juga kita bahas yang namanya penyusunan kompetensi ini juga didasarkan pada pencapaian organisasi yang akan datang ya, dengan strategi bisnis perusahaan, dengan visi misi perusahaan ya. Maka diharapkan dengan rekrutmen yang didasari oleh sebuah kompetensi, diharapkan menjadi salah satu alat, salah satu cara agar rekrutmen tersebut bisa selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Jadi diharapkan hasil dari rekrutmen itu juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah hubungannya adalah menetapkan standar tertentu dalam proses rekrutmen. Jadi kompetensi atau penyusunan kompetensi diharapkan perusahaan bisa memiliki standar tertentu dalam proses rekrutmen. Misalnya kita perusahaan mau nyari seorang data entry. Maka dalam desain kompetensi seorang data entry itu harus yang pertama paham mengenai database misalnya. Harus paham bagaimana dia bisa komputer misalnya. Harus bisa SAP, harus bisa Microsoft Office ya. Harus bisa melakukan pelaporan, terbiasa melakukan pelaporan misalnya gitu. Nah, dengan adanya kompetensi maka tercipta sebuah standar-standar tertentu dalam proses rekrut. Jadi perusahaan nggak terus sembarangan dalam melakukan rekrut gitu ya, tanpa dasar, tanpa standar gitu ya. Jadi ada pakem-pakemnya nih. Kalau mau rekrut
ya harus yang bisa nyari orang yang bisa ngolah data misalnya. Nyari orang yang paham bahasa Inggris, nyari orang yang memiliki skill tertentu misalnya yang spesifik misalnya. Jadi sudah tercipta standar-standar dalam proses rekrutmennya. Nah, selanjutnya hubungan kompetensi dengan rekrut adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan orang yang kita rekrut, sehingga dapat diketahui area mana atau area pengembangan dari orang tersebut. Jadi dalam proses rekrutmen tadi saya ceritakan sudah ada standar rekrutnya gitu ya. Jadi perusahaan sudah menetapkan standar rekrut. Tapi dalam prakteknya yang namanya standar rekrut itu ya nggak terlalu saklek amat gitu lah ya. Ya perusahaan juga pasti punya yang namanya fleksibilitas dalam proses rekrut. Kalau perusahaan kemudian dalam proses rekrutnya itu juga kaku gitu ya, saklek, pokoknya harus sesuai dengan standarnya gitu ya. Nah, maka hal yang mungkin terjadi adalah akan lama dalam proses rekrutmennya. Nyari orang yang sempurna, yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang sudah ditetapkan. Itu pasti akan sulit sekali, akan makan waktu lama, dan ujung-ujungnya juga biaya dalam melakukan rekrut juga akan jadi lebih banyak. Nah, sehingga kemudian dalam prakteknya dimungkinkan perusahaan-perusahaan yang melakukan rekrut ini ya asal syarat-syarat utamanya bisa terpenuhi, standar-standar yang sifatnya umum bisa terpenuhi, ya oke lah kita lakukan rekrut misalnya gitu. Nah, kaitannya dengan kompetensi pasti nanti dalam perjalanan si orang tersebut bekerja gitu ya. Pasti kemudian kita bisa mengetahui nih kekuatan dan kelemahan dari orang yang kita rekrut ini apa. Ya, kemudian kalau si orang tersebut memiliki kelemahan atau ada kompetensi yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh perusahaan, maka kemudian bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut, pengembangan kompetensi lebih lanjut. Misalnya mengikut sertakan dalam training, ikut sertakan dalam kursus gitu ya, dalam sertifikasi kompetensi misalnya, atau melakukan sharing knowledge antara karyawan yang satu dengan yang lain, melakukan yang namanya mentoring ya antara atasan dengan kepada bawahan, melakukan coaching ya dan sebagainya. Jadi model pengembangannya banyak gitu ya. Nah, itu didasari oleh dasar kompetensinya itu apa. Kemudian dari dasar kompetensinya itu kita bisa tahu kekuatan dan kelemahan dari orang yang kita rekrut. Baru kemudian kita bisa tetapkan area yang perlu dikembangkan dari orang tersebut itu apa gitu ya. Hal apa saja yang bisa kita rekomendasikan untuk dikembangkan dari orang yang kita rekrut tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah hubungan antara kompetensi dengan rekrut atau rekrut yang didasari oleh desain kompetensi adalah menyesuaikan kebutuhan kompetensi dengan metode rekrut dan seleksi yang digunakan. Ya. Jadi perbedaan kompetensi, perbedaan persyaratan kompetensi jabatan itu dampaknya adalah metode rekrut yang digunakan, metode rekrut dan seleksi yang digunakan juga pastinya akan berbeda. Misalnya kita cari sebuah perusahaan mau nyari orang yang paham desain grafis misalnya. Paham desain grafis,
dia orangnya juga harus tenang, orangnya harus jujur gitu ya, orangnya juga harus bisa bahasa Inggris, harus bisa juga melayani kebutuhan customer misalnya gitu. Nah pasti metode rekrut dan seleksinya juga pasti akan berbeda dengan ketika perusahaan hanya mencari orang yang lulusan D3 desain grafis. Kompetensi yang semakin rumit, persyaratan kompetensi yang semakin rumit, pasti juga metode rekrut dan seleksi yang digunakan juga akan semakin kompleks. Kira-kira seperti itu. Nah, maka kemudian dalam melakukan pengukuran kompetensi, ini sebenarnya sudah masuk ke ranah aktivitas seleksi ya, aktivitas lanjutan dari proses rekrutmen. Jadi dalam proses seleksi di mana kompetensi dari si calon pelamar ini kemudian diukur gitu ya. Secara umum ada 3 hal besar yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah pengukuran kompetensi yang sifatnya umum. Yang kedua adalah pengukuran kompetensi yang terkait dengan job matching atau kompetensi spesifik yang terkait dengan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh si calon pelamar tersebut, si calon karyawan tersebut. Itu job matching. Yang ketiga, pengukuran kompetensi juga ditujukan untuk bagaimana kemudian bisa memprediksikan kinerja kandidat di masa yang akan datang. Ya. Jadi metode-metode dalam pengukuran kompetensi saat ini sudah semakin canggih dan beragam ya. Jadi bahkan sampai bisa memprediksikan kinerja kandidat di masa yang akan datang. Artinya misalnya dalam 1 atau 2 tahun lagi nih calon kandidat ya yang melamar ini kemudian akan berkinerja seperti apa nih? Kinerjanya akan baik, kinerjanya akan menurun atau standar-standar aja. Nah, itu ada alat ukurnya tersendiri. Jadi semakin beragam gitu ya, ilmu dari bagaimana mengukur sebuah kompetensi. Nah, terdapat beberapa macam gitu ya dan beberapa metode dari kalau kita mau melakukan pengukuran kompetensi. Misalnya dalam aktivitas seleksi ya. Yang pertama, referensi dari profesional. Misalnya kita pakai konsultan ya, atau kita pakai referensi dari atasan di perusahaan sebelumnya. Yang kedua, metode pengukurannya melalui assessment center. Nah, khusus untuk assessment center nanti kita akan bahas di pertemuan tersendiri. Nah, kemudian juga ada metode dengan psikotes ya, metode dengan wawancara, dengan BEI ya, behavior event interview ya, atau wawancara yang berbasiskan perilaku ya. Kemudian juga bisa melakukan melalui metode kuesioner perilaku ya. Penilaian 360 derajat ya. Artinya penilaian yang melibatkan atasannya, penilaian yang melibatkan bawahannya, rekan kerjanya gitu ya. Atau metode pengukuran yang bersumber dari biodata atau CV dari si calon pelamar tersebut. Nah, ini sedikit gambaran dari metode pengukuran yang digunakan dan apa yang diharapkan dari pengukuran kompetensi ini. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam pertemuan mengenai aktivitas seleksi sebagai lanjutan dari aktivitas rekrutmen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Ya, jadi
eh dalam subbagian mengenai rekrutmen dan seleksi gitu ya. Jadi ada 2 referensi buku atau e-book yang saya rekomendasikan agar kalian bisa baca gitu ya. Bukunya dalam bahasa Inggris kebetulan, dan ini bukunya juga sering dijadikan rujukan dalam ilmu manajemen SDM. Walaupun bukunya tahunnya udah agak lama ya, 2004 sama 2002. Linknya juga udah saya tulis di sini. Nanti kalian bisa kalau bisa diklik ya, nanti tinggal diklik atau kalian bisa cari di Google gitu ya, di copy paste gitu linknya. Ini sudah saya taruh linknya, nanti kalian bisa download langsung. Dan ini kebetulan ada tahun 2004 sama tahun 2002, edisi ke-7 sama edisi ke-9. Kalau kalian benar-benar niat gitu ya, kalian nanti bisa cari e-booknya. Banyak sekali e-book yang bertebaran di internet ya. Itu cari aja edisi yang terbaru. Mungkin ini tahun 2004 edisi ke-7, mungkin sekarang udah edisi ke-10 atau edisi ke-11 gitu ya. Atau yang Gary Dessler ini saya punyanya yang edisi ke-9 tahun 2002, mungkin saat ini udah edisi ke-12 dan sebagainya. Jadi edisinya udah semakin baru dan pastinya diperbarui oleh si penulis. Nah, khusus edisi ke-7 dan ke-9 ini yang saya sertakan ada link e-booknya ini, nanti kalian bisa baca khusus bab mengenai rekrutmen dan seleksi ya. Itu udah saya cantumkan juga halaman berapa sampai berapanya. Nanti kalian bisa baca di situ. Ya, ini juga sebagai bahan bacaan atau bahan referensi utama dari materi yang membahas mengenai subbagian khusus rekrutmen dan seleksi. Nah, lebih lanjut lagi saya rekomendasikan bacaan masih di dalam buku yang sama, tapi dalam bab yang berbeda. Kalian juga bisa baca bab mengenai human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia ya. Itu juga ada bab tersendiri dalam buku ini. Kemudian juga bab mengenai atau bab yang membahas mengenai perubahan paradigma dalam pengelolaan SDM. Itu biasanya ada di bab-bab paling awal ya. Itu seperti apa paradigma terbaru atau sudut pandang terbaru dalam pengelolaan SDM, itu juga dibahas dalam kedua buku ini. Nah, nanti saya rekomendasikan kalian untuk baca, jadi paham mengenai apa itu rekrut, apa itu seleksi gitu ya, kemudian aspek-aspek yang terkait dalam rekrut dan seleksi. Dalam buku ini juga ada contoh-contohnya seperti apa gitu ya, walaupun disampaikan dalam bahasa Inggris. Itu nanti kalian bisa download, atau kalian kalau pengen cari edisi yang terbaru juga dipersilakan. Ada pertanyaan? Belum? Nah, selanjutnya yang mau saya informasikan ada tugas ya. Jadi saya sudah share di e-kampus ada artikel mengenai judulnya Recruitment Strategies for a Competitive Marketplace. Jadi ada artikel, kemudian itu juga artikelnya adalah studi kasus gitu ya. Jadi nanti kalian bisa baca studi kasusnya. Nah, tugas kalian adalah yang pertama meresum dari studi kasus yang sudah saya share di e-kampus itu, di resum gitu ya. Kemudian resum dan menjawab pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Jadi kebetulan studi kasusnya ini terkait dengan strategi rekrutmen dari Johnson & Johnson, tahu ya,
perusahaan apa sih, sabun atau kosmetik gitu ya, Johnson Johnson. Jadi strategi rekrutmen Johnson Johnson ini dijelaskan dalam artikel tersebut. Jadi nanti bisa dijawab pertanyaan yang pertama, apa saja tujuan dari strategi rekrutmen Johnson Johnson. Kemudian pertanyaan yang kedua, strategi apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kemudian apakah tujuan tersebut akhirnya bisa tercapai. Nah, itu kalian bisa jelaskan jawabannya seperti apa. Itu ya. Tugasnya atau artikelnya sudah saya share di e-kampus, nanti kalian bisa cek. Nah, tugasnya ini sendiri dikumpulkan minggu depan. Kalau nggak salah saya set di e-kampus itu hari Rabu tanggal 6 kalau nggak salah. Tanggal 6 saya tunggu di e-kampus. Dan pengumpulannya juga melalui e-kampus ya. Jadi nanti bisa di-upload di e-kampus. Lumayan, nilai tugasnya lumayan untuk melengkapin penilaian UTS maupun UAS kalau misalnya kalian ada kekurangan nilai gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas yang pertama kemarin ya. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya sayang banget. Jadi mudah-mudahan di penugasan yang kedua ini teman-teman bisa ngerjakan dan dikumpulkan ya. Nanti teman-teman yang belum bisa bergabung di pertemuan kali ini mohon bisa diinformasikan lebih lanjut ya melalui ketua kelasnya masing-masing. Oke, itu aja yang bisa saya share di pertemuan kali ini. Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup Cukup Pak. Kalau cukup, kiranya kelas ini bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, sudah bergabung, dan Baik, jangan Pak. lupa mengerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.